Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan membahas seputar perbandingan antara Bitcoin dengan gold element. Kalau misal di video sebelumnya aku pernah membahas tentang perbedaan sifat dan karakteristik dari Bitcoin dan gold atau Bitcoin dan emas, pada video kali ini aku bakal bahas tentang kenapa sih Bitcoin disebut sebagai gold 2.0 dan apa aja kelebihan Bitcoin dibandingkan dengan gold element. Walaupun kalau misalnya kita lihat ya sebenarnya masing-masing tetap ada plus minusnya, Bitcoin punya kelebihan dan kelemahan, begitu juga dengan gold. Tapi di video kali ini, aku akan bahas tentang kenapa Bitcoin bisa jadi aset yang lebih superior ketimbang gold element. Nah, berikut ini adalah beberapa alasan kenapa Bitcoin itu memiliki banyak kelebihan kalau dibandingkan dengan gold element. Kita bakal bahas dari yang pertama, yaitu faktor portabilitas. Di sini portability artinya Bitcoin itu sifatnya lebih portable, jauh lebih portable ketimbang gold element. Bitcoin itu bisa dikirim secara digital, sedangkan emas itu sifatnya adalah fisik ya teman. Dimana kalau misalnya nanti emasnya misalnya kamu pengen nyimpen banyak, otomatis akan lebih sulit untuk kamu melakukan penyimpanannya. Contohnya kalau misalnya kamu punya 10 miliar, nah itu artinya kan kamu punya berkilo-kilo emas. Sedangkan Bitcoin, mau berapapun jumlahnya, kamu hanya bisa simpan di exchange atau kamu bisa simpan dalam satu cold wallet kamu ya teman. Dan bahkan kalau misalnya cold walletnya nggak ada, kamu hanya dengan punya private key-nya atau seed phrase-nya, kamu juga bisa mengakses aset tersebut. Berikutnya yang kedua adalah faktor security atau keamanan. Seperti yang udah aku pernah jelasin di video sebelumnya, bahwa Bitcoin itu punya sistem pengamanan yang baik banget, di mana Bitcoin itu sangat sulit untuk diretas ya teman. Kalau misalnya pengen meretas Bitcoin, itu bisa, tapi butuh energi yang luar biasa besar. Bahkan kalau misalnya komputer-komputer dari perusahaan-perusahaan teknologi kelas dunia yang paling besar di dunia sekalipun digabungin, itu belum tentu bisa meretas Bitcoin. Energi yang diperlukan terlalu luar biasa besar ya teman. Terus kemudian juga karena Bitcoin sifatnya terdesentralisasi, menjadikan Bitcoin bisa menjadi sangat aman ya teman. Inilah salah satu kelebihan lagi dari Bitcoin. Berikutnya adalah yang ketiga, faktor divisibility. Artinya Bitcoin itu divisible atau dapat dibagi dengan mudah. Bitcoin bisa dipecah menjadi satuan yang sangat kecil, yaitu Satoshi, di mana satu unit Bitcoin atau satu keping Bitcoin itu bisa dipecah menjadi 100 juta Satoshi ya teman. Nah, berbeda dari emas, mungkin satuan terkecilnya nggak sekecil itu. Mungkin satuan terkecilnya itu 1 gram ya teman. Sedangkan Bitcoin, satu Bitcoin aja bisa dipecah menjadi banyak banget 100 juta Satoshi. Jadi nanti kalau misalnya di masa depan ternyata Bitcoin digunakan sebagai alat pembayaran, bisa aja nanti kamu membeli sesuatu bayarnya menggunakan Satoshi ya teman. Contoh kamu beli sesuatu bayar 1000 Satoshi, bayar 100.000 Satoshi, 10.000 Satoshi, dan sebagainya. Tapi mungkin itu masih beberapa tahun atau mungkin dekade ke depannya. Kita bakal lihat aja perkembangan gimana, karena Bitcoin sekarang itu masih di fase awal banget ya teman. Secara adopsi aja masih di bawah 5%. Menurut aku pribadi, nanti kalau misalnya adopsinya udah sampai 50%, baru perkembangan harganya itu bahkan bisa signifikan banget. Berikutnya adalah lower cost. Di sini maksudnya lower cost adalah biaya yang diperlukan untuk mengirim Bitcoin itu biasanya sangat kecil ya teman. Transaksi Bitcoin relatif lebih murah dibandingkan emas, apalagi transfer luar negeri. Nah, kalau misal kamu pengen mengirim ke luar negeri, bayangin kamu pengen ngirim 1 miliar dengan menggunakan gold. Apakah mudah untuk melakukan itu? Dan kalau misalnya jumlahnya besar, akan jauh lebih sulit lagi. Berbeda dengan Bitcoin, kamu mau kirim berapa banyak, kamu bisa kirim dengan sangat mudah, dalam hitungan menit bakal masuk, dan itu beneran gak ada batasnya kamu pengen kirim kemanapun ya teman. Kalau misal kamu udah ikutin channel ini sejak lama, di video-video sebelumnya aku udah pernah tunjukin ada orang yang kirim sampai 5 triliun, kirim 15 triliun dengan menggunakan Bitcoin, berapa ribu Bitcoin, berapa fee yang mereka bayar, ada yang cuma bayar $7, cuma bayar $10, atau cuma bayar berapa belas dolar. Itulah kenapa Bitcoin merupakan aset dari masa depan ya teman. Salah satunya karena keunggulan yang satu ini juga. Kalau misal kamu menggunakan gold, atau jangankan gold, mungkin yang sedikit lebih mending aja kalau misalnya kamu menggunakan paper money atau fiat money atau uang kertas. Kalau misal kamu pengen ngirim uang katakan puluhan miliar, ratusan miliar, atau bahkan yang kayak tadi aku sebut sampai triliunan, coba misalnya kamu pengen kirim ke negara lain. Apa yang bakal terjadi? Yang bakal terjadi nanti banknya bakal ribet banget. Bahkan aku bakal cerita dari pengalamanku pribadi aja. Aku pribadi kan sedang bekerja di luar negeri ya kan. Dimana di perusahaan ini kadang aku juga membeli iklan dari luar negeri, kadang aku juga pasang iklan nge-ads di berbagai negara. Aku pernah beli iklan dari Inggris, pernah beli iklan dari Jepang, pernah beli iklan supaya masuk ke majalah
adalah yang ada di Malaysia. Kemudian pas pengen melakukan pembayaran, saat melakukan transfer itu, padahal itu uang kertas, ribetnya itu bukan main ya teman. Aku sampai harus nyiapin dokumen banyak banget, terus nanti harus siapin kontrak, nanti harus tunjukin invoice-nya ke bank, kemudian nanti tunggu bank dulu approve beberapa hari, tiba-tiba dokumennya ada yang kurang, ulangin lagi semua prosesnya. Akhirnya sesimpel pengen melakukan pembayaran aja, itu diperibet sampai lama banget ya teman. Dokumentasinya juga ribet banget. Itu pun dananya nggak langsung masuk. Dananya nunggu lagi beberapa saat sampai masuk. Padahal transaksi yang aku lakukan itu jumlahnya masih belum gitu besar ya. Mungkin cuma berapa ribu dolar, berapa belas ribu dolar. Apalagi kalau misalnya nanti pengen melakukan transaksi yang lebih besar sampai ratusan ribu dolar, jutaan dolar. Seperti yang konteks tadi aku sebut sampai kirim triliunan, bisa gimana? Teman-teman bisa bayangin sendiri, repotnya pasti bakal bukan main ya teman. Oke, poin berikutnya adalah transparansi. Di sini maksudnya seluruh Bitcoin transaksinya itu tercatat secara publik dan bisa diakses siapa apapun. Nah, ini juga salah satu kelebihan dari Bitcoin ya, teman. Dimana transaksi Bitcoin itu bersifat transparan dan bisa dilihat oleh siapapun. Jadi sebenarnya kalau misal kamu pengen menyembunyikan dana, kalau menggunakan Bitcoin, sebenarnya malah mudah banget untuk dilacak ya, teman. Tapi inilah yang membuat Bitcoin menjadi salah satu aset yang superior lagi. Oke, poin berikutnya adalah scarcity. Scarcity di sini maksudnya kelangkaan. Di sini konteksnya adalah Bitcoin memiliki kelangkaan yang lebih baik dibanding dengan gold. Karena kenapa? Karena Bitcoin itu stock to flow-nya itu lebih bagus ketimbang gold ya teman. Bagi teman-teman yang belum tahu stock to flow apa, kamu boleh coba baca buku Bitcoin Standar. Itu di beberapa video sebelum ini aku udah coba rekomendasiin. Nah, poin berikutnya di sini adalah capital gain, di mana Bitcoin itu memiliki potensi untuk memiliki capital gain yang lebih besar daripada gold. Kenapa bisa seperti itu? Itu karena kalau misalnya gold itu lebih ke arah penjaga nilai, Bitcoin itu juga sebenarnya mirip, yaitu store of value, namun dana yang mengalir ke Bitcoin selama ini itu masih sedikit banget, dan juga market cap Bitcoin itu masih kecil banget ya teman. Kalau misal kamu lihat saat ini market cap Bitcoin itu hanya di 1, sekian triliun dolar, padahal kalau nanti misalnya Bitcoin bisa menyamai gold aja, itu gold itu kalau nggak salah sekarang udah di sekitar 16 triliun dolar. Jadi kalau Bitcoin bisa nyamai gold aja, itu Bitcoin harus bertumbuh berapa puluh kali lipat lagi ya teman. Itu pun kalau misalnya Bitcoin hanya segold. Kalau misalnya nanti di masa depan ternyata adopsi Bitcoin lebih besar dan juga Bitcoin lebih banyak orang yang ingin menggunakan dibandingkan gold, nggak mungkin dipungkiri lagi bahwa Bitcoin market cap-nya nanti bisa melebihi gold dan bahkan nanti bisa jauh-jauh bertumbuh lebih besar lagi ya teman. Itulah kenapa Bitcoin itu punya potensi untuk mengalami capital gain. Apalagi kalau misal kamu lihat semenjak ETF spotnya diterima, sekarang semuanya lagi rebutan untuk nyetok paling banyak Bitcoin. Kamu lihat institusi besar udah pada FOMO. Nanti kalau misalnya retail udah mulai sadar, kemudian Bitcoin harganya tiba-tiba naik ke 100.000, terus kemudian retail pada belanja, wah nanti itu Bitcoin harganya bisa mengalami kenaikan yang signifikan banget ya teman, gila-gilaan. Itulah kenapa dari segi capital gain, menurut aku pribadi Bitcoin lebih menarik. Kemudian dari segi programmability, yaitu Bitcoin itu bisa diprogram untuk meningkatkan utilitasnya teman, karena Bitcoin itu basisnya software, ada codernya. Jadi Bitcoin secara utilitas juga bisa meningkat seiring dengan perkembangan softwarenya. Kalau misal diimprove terus, bisa lebih banyak lagi manfaatnya di masa depannya teman. Poin berikutnya adalah borderless, di mana Bitcoin itu bersifat terdesentralisasi dan beroperasi tanpa ada batas. Kemudian Bitcoin juga nggak terpengaruh yang namanya geopolitik ya teman, karena Bitcoin itu sifatnya adalah terdesentralisasi. Seperti yang udah kita bahas di video-video sebelumnya, kita mau ngirim Bitcoin itu gampang banget ya teman. Kemudian Bitcoin juga bisa kamu self custody, kamu bisa menyimpan ataupun mengirim Bitcoin tanpa ada campur tangan pihak ketiga. Makanya Bitcoin itu adalah sebuah kebebasan ya teman. Dan di sini maksudnya borderless itu tanpa ada batas sama sekali, bahkan nggak terpengaruh yang namanya geopolitik. Kalau misalnya nanti terjadi, katakan worst case scenario, terjadi krisis atau apapun itu, kalau misalnya kamu punya gold atau kamu punyanya properti, kamu punyanya emas, kamu punyanya uang, apakah kamu bisa pindah dengan sangat mudah? Jawabannya adalah enggak ya. Katakan nanti aset kamu banyak banget, ratusan miliar atau triliunan. Kemudian kalau misalnya nanti terjadi kenapa-napa, terus kamu pengen pindah ke luar negeri, misalnya katakan worst case scenario terjadi krisis atau apapun itu. Kalau misalnya kamu pengen memindahkan Bitcoin, itu bisa menjadi sangat mudah. Kamu tinggal hafalin private key-mu, hafalin seed phrase-mu, ataupun kamu bawa satu cold wallet, atau kamu cuma bawa satu kertas yang isinya beberapa kata, kamu pindah negara,
maka kamu langsung bisa mengakses semua aset yang kamu miliki lagi. Itulah kelebihannya kamu megang sebuah Bitcoin ya teman. Oke, di sini poin berikutnya adalah lower inflation. Nih tadi kita udah bahas Bitcoin memiliki stock to flow yang lebih baik itu karena tingkat inflasinya itu lebih rendah ketimbang gold. Kalau misalnya tingkat inflasi emas itu rata-rata di 1,4%, 1,5% terakhir aku cek kalau nggak salah. Nah, kemudian supply-nya akan terus bertambah karena orang bisa nge-mine terus ya teman. Berbeda dengan Bitcoin, Bitcoin itu dari waktu ke waktu setiap adanya event halving itu reward yang diberikan ke para miner itu berturun setengahnya, dipangkas setengah. Artinya secara pertambahan Bitcoin semakin lama akan semakin lambat. Kalau bertambahnya sedikit demi sedikit atau lambat, artinya inflasinya itu sangat kecil ya teman. Untuk saat ini per video ini dibuat, Bitcoin itu inflasinya itu di angka 0,84%. Dan nanti di event-event halving berikutnya akan menurun setengah terus ya teman, sampai lama-lama inflasinya jauh lebih kecil lagi. Itulah kenapa menurut aku pribadi Bitcoin itu lebih langka dibandingkan dengan gold ya teman. Nah, poin yang terakhir ini Bitcoin ini bisa menjadi sebuah produktif aset karena kenapa? Karena Bitcoin dapat di stake sehingga menjadi aset produktif dan menghasilkan yield return. Kalau misal kamu punya gold, contoh kamu punya gold 500 gram 10 tahun lalu. Kalau misal kamu tunggu sampai sekarang, kamu tunggu sampai 10 tahun lagi, kamu tunggu sampai 20 tahun lagi, gold kamu ya bakal tetap 500 gram ya teman. Gold tersebut nggak akan bisa menghasilkan lebih banyak gold. Berbeda dengan Bitcoin, kalau misal Bitcoin, kamu punya Bitcoin, kamu staking, bahkan kalau misal kamu ikutin channel ini, kamu lihat aku nge-stake di salah satu platform, aku bisa mendapatkan passive income setiap jamnya, setiap hari aku dapat beberapa puluh ribu passive income dari Bitcoin hasil staking. Udah nanti dia mengalami capital gain, kemudian dia juga bisa memberikan cash flow hasil dari staking ya teman. Itulah kenapa menurut aku pribadi Bitcoin ini secara produktif, dia lebih produktif dibandingkan dengan gold. Nah, kira-kira itulah alasan-alasan kenapa Bitcoin itu lebih baik dibandingkan dengan gold. Tapi tentunya gold juga punya beberapa kelebihan, tapi aku nggak bahas di video ini. Nanti mungkin aku bakal bahas di video-video berikutnya supaya nggak kepanjangan. Teman-teman juga boleh tulis di kolom komentar menurut kamu pribadi mana yang lebih superior, terus kamu pribadi investasinya lebih banyak di gold atau di Bitcoin ya teman. Menurut aku pribadi nggak ada salahnya juga kalau misalnya kamu pengen berinvestasi di menggunakan gold ataupun Bitcoin. Bahkan kalau misalnya ada sebagian dari kamu yang pengen melakukan diversifikasi, misalnya kamu punya 1M, 500 juta taruh di gold, 500 juta taruh di Bitcoin, ya menurut aku pribadi juga nggak ada salahnya ya teman. Karena ini semua tergantung aja gimana manajemen portofolio kamu. Nah, mungkin kira-kira gitu aja videoku pada kali ini. Bagi teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut, kamu pengen dapat update mengenai portofolioku, kapan aku membeli dan kapan aku menjual, kamu boleh subscribe dulu di channel ini teman. Mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!